ajarkan. Ya, jadi nanti teman-teman untuk masuk ke Learning Management System Jana Badra itu melalui alamat janalearning.janabadra.ac.id ya. Oke. Kalau sudah itu masuk saja di bagian atas kanan atas itu ada login seperti ini. Ya, masukkan username dan passwordnya. Masukkan username dan passwordnya terus tinggal login ya gitu. Kalau sudah login nanti biasanya kalau user awal itu nanti diminta untuk merubah password. Jadi merubah password dulu kalau diminta merubah password ya. Oke, jadi setelah itu, setelah masuk ke dashboard ini, nanti ke bagian bawah, ini cari pelatihannya. Nanti ada pelatihan arti sumber daya air gitu, gambarnya dam gitu ya, dam merah hijau ini. Nah, nanti tinggal diklik aja di bagian judulnya ini, aplikasi ArcGIS untuk analisis sumber daya air. Atau biasanya ada di menu sebelah kiri ini, ada menu sebelah kiri. Ya, tinggal diklik di sini, klik. Kalau sudah muncul seperti ini, ya muncul seperti ini. Kemudian sudah ada topik-topiknya di menu sebelah kiri. Sebelah kiri ini kalau saya geser-geser sudah ada topik-topiknya. Ini tapi belum saya sesuaikan dengan tadi yang kita bicarakan. Nanti saya sesuaikan dengan yang dibicarakan ya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti saya mohon teman-teman tadi terkait dengan tadi yang sudah di plotting pengajar masing-masing kita mengajar apa. Nanti disesuaikan saya usahakan paling enggak besok pagi ini saya tata dulu sesuai dengan tadi ya pertemuan atau topik yang sudah kita bicarakan. Kemudian nanti teman-teman untuk menambah materi atau mengedit materi nanti bisa dilakukan per masing-masing pengajar karena sudah saya beri akses untuk editing gitu ya karena sebagai pengajar. Caranya gimana? Kita masuk ke topik yang akan kita edit. Jadi tapi sebentar. Jadi ini sebelah kanan atas ini ada turn editing on, diaktifkan dulu. Ini ya sebelah kanan turn editing on diklik ya sampai berubah seperti itu ya sampai berubah seperti itu terus ke bawah ke bagian materi yang akan diedit contoh mamanya contoh Pak Adi ini di dasar-dasar sumber daya air punya materi PowerPoint namanya ya nanti tinggal ini aja sebelah kanan bawahnya itu ada add an activity or resource ya diklik nanti dipilih di sini. Umpamanya materi resource-nya berupa file. Nanti ada resource ini, klik resource. Berupa file ya, namanya Pak Adi. Ya. Nah, nanti tinggal diberi nama, namanya di sini namanya dasar-dasar. Nah, gini ya. Oke. SDA gitu, namanya. Gitu. Terus nanti diberikan deskripsinya Pak Adi. Deskripsi itu bisa berupa menerangkan kira-kira gambaran isi dari materi itu apa, termasuk perintah mahasiswa itu suruh apa. Namanya gini, bacalah gitu ya, bacalah materi ini gitu ya, terkait dengan apa-apa gitulah ya, bla 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 gitu. Terus nanti dibuat display, ini di display gitu. Terus nanti masukkan file yang akan di-upload. Jadi nanti tinggal itu di-upload file, kemudian cari file apa yang akan di-upload, mamanya kita nguploadkan apa, mamanya contoh ini ya, ini contoh aja nih. Nanti saya deskrip ini, mamanya dicontoh. Oke, ini kalau sudah upload this file gitu, kan sudah ini ketemu nih, Mari. Iya, oke. Oke. Terus ini sebenarnya bisa ada pengaturan dia kapan harus baca dan sebagainya bisa. Nanti gampang lah ini ya. Nanti kita bertahap. Nanti save, return. Nah, nanti sudah muncul di sini, Pak Adi. Ini sudah muncul nih. Nah, ini sudah muncul. Itu sudah langsung bisa diakses sama mahasiswanya ya? Ya, nanti mahasiswanya langsung baca di situ. Atau seandainya gini, saya biasanya gini, untuk menambah wawasan mereka, kita boleh saja menyadur dari mamanya link YouTube-nya orang gitu. Ya, biasanya untuk itu namanya pengkayaan. Jadi mahasiswa bisa selain nanti kita terangkan secara maya gitu, tatap maya, nanti dia bisa baca sendiri, dia juga punya bahan-bahan pengkayaan. Namanya
kita cari deh, namanya cari di YouTube namanya ya. Di YouTube namanya soal sumber daya air. Gitu ya, sumber daya air gitu. Terus kan ada linknya YouTube nih, ketemu kan linknya YouTube namanya ini ya, konservasi sumber daya air namanya gitu. Kan berarti kita copy ya alamat YouTube-nya ya, kita copy. Ya. Itu. Terus kita kembali lagi ini ke sini. Terus Pak Adi bisa add lagi an activity nih. Oke. Add an activity. Kemudian pilih ini aja, mungkin pilih label, bisa pilih label gini Pak Adi, bisa pilih label. Kemudian di sini diberilah keterangan apa gitu ya. Apa? Pengkayaan. Simak video ini baik-baik gitu ya. Simak video ini apalah dan sebagainya lah gitu Pak Adi ya. Ya, oke. Kemudian ini ditulis linknya di sini, link video. Oh, gitu. Ya, biar dia bisa tampak langsung di LMS-nya. Itu bisa kita pilih gini Pak Adi, kita pilih link video ini gini seperti ini. Kemudian di sebelah atas ini kan ada link nih. Link, oke. Link diklik. Kemudian di paste yang alamat tadi, alamat YouTube tadi, terus di create link. Begitu ini di save, return to course, nanti mahasiswa bisa lihat linknya. Oh, langsung. Oke. Gitu ya. Iya, ya. Ya gitu. Jadi nanti bisa saja kita saling isi gitu maksudnya. Pak, kalau Pak Rizal punya materi, masukkan gitu. Nanti saya juga punya. Ini kan sebagian yang punya saya sudah saya masukkan Pak Adi. Ya, oke. Oke, nanti jenengan bisa cek di sini gitu. Nanti menambahkan termasuk nanti kalau sudah selesai ini, nanti terus ini turn off ya. Jangan lupa turn off. Nah, nanti di materi ke-7 yang tadi uji kompetensi, nanti kita buatkan ini aja, apa namanya? Objektif ya, soal objektif. Kalau seandainya gini, contoh mungkin ada tambahan tugas, boleh aja tugas. Contoh namanya Mas Rajib karena soal soal software gitu, mungkin setelah teman-teman mahasiswa itu bisa creating, editing dan sebagainya, mungkin Mas Rajib pengen memberi tugas tuh untuk melihat apakah dia sudah mampu apa belum. Nanti bisa dibuat assignment gitu. Jadi makanya ini contohnya saya buat assignment ya. Ini makanya di sini di dasar-dasar sumber daya air gitu di sini. Saya akan buat assignment, nanti di sini ada an activity lagi. Ada activity-nya, ada assignment namanya. Ini kan ada macam-macam ini, ada kuis, ada assignment ini, assignment ya. Ya. Assignment itu nanti bisa mahasiswa mengirim dalam bentuk file. Namanya ini latihan membuat tugas membuat gitu. Tugas membuat kontur. Nah, kontur namanya. Namanya gitu ya. Terus diberikan deskripsinya. Jadi perintahnya suruh ngapain itu di sini ya. Ini perintahnya suruh ngapain gitu. Ngapain gitu ya. Itu. Kemudian ini di display. Kemudian kalau perlu additional file itu contohnya namanya gini. Namanya Mas Rajib punya DEM gitu. DEM khusus namanya. Untuk soalnya gitu ya. Itu boleh dimasukkan di sini. Kalau tidak ya nggak usah gitu. Ini maksudnya additional soalnya. Kemudian kita bisa atur kapan mereka bisa mulai submission. Due date-nya bisa diatur, cut off-nya bisa diatur. Due date itu bedanya dengan cut off gini. Kalau diaktifkan cut off, berarti kalau melebihi tanggal itu mahasiswa sama sekali tidak bisa submit. Kalau due date itu mahasiswa tetap bisa submit walaupun melampaui tanggal, tapi dihitung merah, minus gitu. Jadi nanti sistem udah ngitung sendiri kalau itu terlambat gitu udah tahu gitu. Saya sarankan mungkin due date saja, karena kalau cut off itu sama sekali udah nggak bisa upload dia gitu. Ya itu. Kemudian nih submission type-nya bisa macam-macam ini, file gitu ya, maksimum filenya berapa, namanya cuma boleh satu file gitu. Berarti kalau satu file namanya kalau SHP ya harus dikompres ya, namanya di zip gitu. Harus dikasihkan di deskripsi di perintahnya. Kemudian maksimum submission-nya ini settingnya itu hanya 5 mega. Kenapa 5 mega? Karena
servernya itu kan ini dipakai banyak orang. Jadi kalau terlalu banyak nanti repot. Atau gini, kalau seandainya untuk mensiasati ini, kalau lebih dari 5 mega terus gimana? Bisa saja gini, model submission-nya itu online text, tapi di deskripsinya nanti disampaikan link ke Google Drive masing-masing mahasiswa gitu. Nah, nanti online tag-nya itu adalah alamat link Google Drive-nya gitu, mamanya. Nanti kita bukanya di sana ya. Ya, nanti mereka nyimpan sendiri di sana, kita lihat linknya gitu, Pak Adi. Ya, gitu ya. Nah, ini kan berapa word ininya, linknya namanya 500 kata, namanya nggak ya? Ya bisa nggak, Pak? 200 lah. Nggak sampai ya, 200 kata. Nah, gini ya. Kalau sudah save di situ, kemudian sudah ada nih, muncul di sini. Nah, tugas membuat kontur ini kan. Seperti itu. Nah, nanti tinggal mahasiswa, kalau kita sudah set jadwalnya, ini harus masuk kapan, dia harus ngeklik di situ. Kemudian nanti mahasiswa ketika kuliah tatap maya, mohon diingatkan untuk selalu mengklik presensi sebelum atau ketika dia sudah masuk ke Zoom kita, Pak. Ya. Jadi dia nanti present di sini. Ya, present di sini. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Adi, terkait dengan itu. Presensinya terpisah atau gimana, Pak Ninjo itu? Gimana, Pak Rajib? Kita kan di Zoom untuk meetingnya, kemudian presensinya ada di Jana Learning ini. Itu nanti teknisnya copy paste linknya atau biar mereka langsung ke sana? Jadi mereka harus gini, Mas. Jadi nanti kan kita sudah sepakati jadwal tuh. Nanti saya set di Jana Learning itu, klik presensi itu sesuai dengan jadwal mereka itu. Ya, jadi gini aja, pokoknya ketika periode presensi itu akan saya buat berdasarkan periode teman-teman mengajar. Contohnya gini, saya ngajar jam 19, saya buat periode presensi itu bisa dilakukan selama 2 jam di tanggal itu. Ya, jadi nanti teman-teman mengingatkan saja ke mahasiswa, mohon untuk presensi di Jana Learning. Oh gitu. Ya gitu. Tapi di jam itu Pak ya? Di jam itu. Karena nanti saya set dia tidak bisa kalau presensi setelah melebihi jam itu nggak bisa. Ya oke. Gitu. Dan itu saya set seperti ini, Pak Adi, Pak Metrizal dan Mas Rajab. Saya set nanti karena untuk penilaian juga ya soal kerajinan dan sebagainya. Nanti saya set kalau mahasiswa itu masuk atau bisa presensi 15 sampai 30 menit pertama itu saya anggap dia absen, present. Kalau melebihi itu saya anggap late, present tapi late, terlambat. Ya, kalau lebih dari 2 jam ya sudah dia dianggap tidak ini gitu. Ya, itu nanti untuk aja, untuk filter mana yang mahasiswa aktif, yang dia datang tepat waktu gitu. Oke. Gitu. Jadi dia present sendiri, maunya dia present sendiri, bukan kita yang mempresentkan gitu. Ya. Sip. Oke, kira-kira seperti itulah. Oke, sebentar. Ini saya